Sudah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Orang Quraisy itu mereka mendengarkan ayat ini juga. Artinya mereka mendengarkan ada diturunkan ayat ini. Kalau mereka tidak melihat betul bulan terbelah, mereka akan protes, mengatakan bahwa Muhammad, engkau membacakan ayat telah terbelah bulan. Mana terbelah bulan? Lalu kemudian apa bukti Ustaz akan benarnya Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, apa buktinya kebenaran Nabi Muhammad SAW? Ini kalau bicara masalah benarnya Nabi Muhammad, ya banyak buktinya, banyak sangat buktinya yang sudah terbukti bahkan selama 1400 tahun lebih bahwa beliau betul adanya. Bahwa sosok Nabi Muhammad betul adanya dan beliau adalah seorang nabi. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah apa bukti secara saintifik lagi adanya benarnya Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi. Ini kalau bicara masalah saintifik lagi, ya, apa bukti kita mengatakan bahwa secara sains Nabi Muhammad itu betul seorang nabi, bukan seorang biasa. Nah, ini kalau bicara masalah saintifik kita harus melihat apa fakta-fakta daripada hadis Nabi yang menunjukkan pengabaran beliau itu menunjukkan beliau bukan orang biasa. Yang beliau sampaikan itu sebelum ilmu mengetahuinya beliau sudah tahu. Ini membuktikan bahwa secara saintifik beliau itu bisa dibuktikan itu bukan orang biasa. Kabar beliau itu kabar sesuatu yang pada masa beliau itu enggak mampu diketahui oleh manusia, tapi beliau tahu. Kalau demikian berarti beliau adalah mesti seorang yang mendapatkan kabar dari pencipta alam. Nah, begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lihat bahwa ada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Imam Hakim. Contoh misalkan, qala Rasulullah, "Ma min 'amin bi aqalli mataran min 'amin." Bahwa tidak ada tahun yang hujan itu lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Ini hadis Nabi SAW. Jadi hujan dalam hadis ini disebutkan bahwa turunnya hujan di suatu tempat dari tahun ke tahun itu sebenarnya curah hujannya sama. Hujan yang turun itu sama, cuma waktu saja yang berbeda-beda. Artinya bahwa kalau tahun lalu bulan ini banyak turun hujan, kalau tahun ini bulan ini nggak begitu banyak, tapi bulan depannya banyak, misalkan bulan 2-nya banyak. Contoh misalkan, Nabi mengatakan bahwa setiap tahun itu curah hujan di satu tempat itu adalah sama saja. Ya, ma min amin bi aqalli mataran min am. Tidak adalah satu tahun itu lebih sedikit hujan daripada tahun yang lain. Enggak, sama aja dia. Ternyata ini fakta ilmiah. Fakta ilmiah bahwa hujan itu turun kalau mau diukur di Aceh itu, di suatu tempat Aceh itu mau diukur apakah hujan itu ya setiap tahun berbeda turun di Aceh? Enggak, sama aja. Cuma tempatnya banyak, masa saja yang berbeda dari bulan ke bulan. Tapi kalau mau dihitung, ditampung semua hujan, jumlahnya persis sama. Tahun lalu dengan tahun ini. Jadi curah hujan tetap sama. Itu secara ilmiah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejadian adalah seperti itu. Nah, siapa yang kasih tahu Nabi? Sedangkan ini baru diketahui abad ini, saat ini, bahwa curah hujan itu adalah seperti itu. Nah, kemudian juga kita mengatakan bahwa di antara bukti benarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir Quraisy dulu, ini secara saintifik juga ilmiah, bahwa orang kafir Quraisy dulu meminta kepada Nabi supaya ditampakkan kepada mereka bukti fisik beliau itu seorang Nabi. Maka dinampakkan oleh Allah bukti fisik itu adalah dengan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Bulan itu terbelah. Dan Allah firmankan dalam surat Al-Qamar itu adalah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan. Terbelahnya bulan tersebut. Nah, riwayat secara mutawatir
kita dapatkan bahwa menyebutkan sesungguhnya bulan itu sudah terjadi pernah terbelah, sehingga dikatakan fa'arahum al-qamar syaqqaini hatta ra'au hira bainahuma. Sehingga para sahabat orang-orang di Mekah pada saat itu melihat bulan itu, dua bulan yang terbelah itu, sedangkan gunung Hira itu adalah atau Jabal Nur itu berada antara dua belah bulan. Karena Jabal Nur itu yang paling nampak tinggi di Mekah. Mereka melihat bahwa bulan itu terbelah seperti itu dan Jabal Nur antara itu. Jadi secara riwayat itu mutawatir, ayatnya juga ada. Allah mengatakan sudah terbelah bulan itu. Sekarang orang kafir Quraisy, ya, yang mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, sudah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Orang Quraisy itu mereka mendengarkan ayat ini juga. Artinya mereka mendengarkan ada diturunkan ayat ini. Kalau mereka tidak melihat betul bulan terbelah, mereka akan protes, mengatakan bahwa Muhammad, engkau membacakan ayat telah terbelah bulan. Mana terbelah bulan? Tapi tidak ada orang Quraisy yang dicatat mereka memprotes ayat ini. Ya karena mereka nggak mau beriman dengan Al-Quran, kan punya apa namanya? Dia punya pasal untuk menyoalkan. Ini ayat mengatakan terbelah bulan mana? Insyaqqa itu artinya telah terbelah, pakai fi'il madhi, telah terbelah. Kapan terbelah? Mana terbelah? Kenapa Tuhanmu mengatakan telah terbelah bulan? Enggak ada orang kafir Quraisy yang menyanggah ayat ini. Karena mereka telah melihat betul ada telah terbelah bulan. Satu. Kemudian setelah itu adalah kita lihat ada tidak? Nih kita lihat. Di daerah lain, di negara lain pada masa Nabi di Mekah yang mengatakan mereka melihat bulan itu terbelah. Nah, ada tidak? Jangan-jangan cuma orang apa namanya? Orang Mekah saja yang melihat bulan itu terbelah, sedangkan di tempat lain tidak ada. Kalau betul bulan itu terbelah, berarti seluruh dunia yang bisa melihat bulan itu akan mereka nampak lihat bulan itu terbelah. Nah, di sini para ulama kita mencoba untuk melihat manuskrip-manuskrip orang-orang zaman dulu yang mereka masih belum tahu Islam pada masa Nabi, pada masa abad Nabi berada di Mekah, tahun-tahun Nabi berada di Mekah. Itu ada tidak manuskrip-manuskrip yang menulis mereka ada cerita-cerita rakyat yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bulan terbelah tapi pada masa Nabi hidup pada tahun itu digali oleh para sejarawan muslim. Ada tidak? Kalau ada, udah terbukti itu. Ya, buktinya apa? Di sini ada dilihat, di sana ada terlihat. Berarti bukan orang Arab saja yang melihat bulan terbelah, tetapi apa? Seluruh bumi, seluruh dunia mereka lihat. Kalau ada yang menulis. Nah, ini didapatkan di London, ya, manuskrip dari India pada masa Nabi hidup. Pada masa Nabi di Mekah, yaitu pada masa Raja Syakarwati Farmas, ya. Dan ini didapatkan dalam manuskrip India ini yang disimpan di London, menyatakan bahwa orang India itu ada melihat bulan terbelah di langit. Lalu ini pula yang kemudian menyebabkan orang daerah Malibar karena memang didapatkan ini apa namanya? Ini di India. Orang Malibar cepat masuk Islam gara-gara apa? Ketika datang orang-orang dari Arab membawa Islam ke Malibar, itu mereka menjumpai rahalah, yaitu para pelancong-pelancong muslim yang mereka menyebarkan dakwah, menceritakan bukti adanya Islam itu adalah terbelahnya bulan. Benarnya Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad itu adalah terbelahnya bulan. Ada cerita di Malibar seperti itu yang diriwayatkan oleh nenek-nenek mereka, bahwa bulan pernah terbelah pada zaman Nabi masih ada di Mekah. Nah, oleh sebab itu mereka cepat masuk Islam.
Makanya hari ini banyak ulama-ulama di India kita Al-Malibari, Malibar, daerah-daerah Malibar itu daerah-daerah pertama cepat masuk Islam dulu, dan orang itu cepat menerima Islam karena kisah terbelahnya bulan itu sudah menjadi kisah rakyat mereka. Ya, di samping ada manuskrip ya pada masa Raja Chakrawarti Farmas itu ada manuskrip yang menyatakan bahwa bulan itu terbelah adanya. Dan ini perlu juga pembuktian lebih lanjut ya. Manuskrip di masa-masa lain atau di tempat-tempat lain mungkin yang menyatakan adakah mereka melihat terbelahnya bulan tersebut. Tapi secara ini kita dapatkan ada cerita rakyat dan juga ada manuskrip yang tertulis secara nyata menyatakan bahwa di India pernah terlihat bulan itu terbelah. Berarti itu secara ilmiahnya kita katakan bahwa itu bisa diverifikasi benar adanya bulan itu terbelah. Di samping sudah ada disebutkan di dalam Al-Qur'an.